Hai guys, bayangin kalau rumah sebelah kosong kalian yang udah bertahun-tahun gak ada penghuninya, tiba-tiba itu terdengar suara orang nangis dari dalam. Dan yang lebih seram, suara itu kayak memanggil nama kalian. Ini kisah nyata yang dikirim subscriber aku dari seseorang cewek yang bernama Rina di pinggiran Jakarta. Katanya ini pengalaman paling ngeri dalam hidupnya. Siap matikan lampu, pakai headset, kita mulai. Cerita ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Rina tinggal di sebuah perumahan sederhana di Jakarta Selatan. Rumahnya kecil tapi nyaman. Yang bikin aneh, rumah sebelahnya udah kosong lebih dari 10 tahun. Pemiliknya katanya pindah ke luar negeri, tapi nggak pernah jual atau sewa. Rumah itu terbelangkalai, catnya mengkelupas, rumput liar tinggi, jendela ditutup rapat papan. Warga sekitar bilang rumah itu keras, konon dulu penghuninya meninggal tragis. Ada yang bilang bunuh diri, ada yang bilang kecelakaan misterius. Tapi Rina nggak terlalu percaya, paling mitos warga aja katanya. Dia malah sering lewat depan rumahnya itu pas pulang malam dari kerja. Suatu malam hujan deras banget. Rina pulang jam 11 malam sendirian. Pas lewat di depan rumah kosong itu, dia ngerasa aneh. Lampu jalan mati, gelap gurita. Tiba-tiba dia dengar suara ketukan pelan dari rumah. Tokoh. Rina berhenti. Maling kali batinnya. Tapi ketukan teratur kayak kode. Dia deketin pagar, intip dari celah. Rumah itu gelap total, tapi ada bayangan bergerak di jendela atas, kayak orang lagi ngintip balik ke dia. Rina buru-buru lari ke rumahnya sendiri. Malam itu dia gak bisa tidur. Jam 2 pagi dia dengar suara nangis perempuan di sebelahnya. Pelan, hu, kayak orang kesedihan banget. Rina bangun, intip dari jendela kamarnya yang langsung menghadap rumah kosong. Gak ada apa-apa, tapi suara nangisnya makin dekat kayak di tembok pembatas. Besoknya Rina cerita ke tetangganya. Tetangganya bilang, jangan gubris nak, itu Mbak Siti, penghuni lama. Dia meninggal sendirian di rumah itu, gantung diri di kamar atas. Katanya arwahnya masih nyari teman. Rina ketawa, tapi malam berikutnya lebih parah. Malam kedua suara nangis berubah jadi bisikan. Rina, masuk yuk, sendirian kok. Rina panik. Dia yakin itu namanya sendiri. Dia telepon temannya tapi sinyalnya jelek karena hujan. Tiba-tiba rumahnya diketuk, tok tok tok, sama persis kayak malam sebelumnya. Rina gemetaran. Dia nggak berani buka pintu, tapi ketukan berhenti diganti suara garugan di dinding. Seret seret, kayak kayu panjang lagi ngeruk tembok. Rina lari ke kamar, sembunyi di bawah selimut. Tiba-tiba lampu rumahnya mati total. Di kegelapan dia dengar suara langkah kaki di atap rumahnya. Tap tap tap, pelan tapi berat, kayak orang lagi jalan di genteng. Lalu suara perempuan itu lagi. Kali ini dalam rumah. Rina, aku kesepian, temenin aku dong. Rina nangis ketakutan. Dia ambil HP, nelpon ibunya yang tinggal jauh. Pas cerita, tiba-tiba HP-nya mati sendiri. Dan dia lihat bayangan di depan pintu kamarnya. Sosok wanita berambut panjang, acak-acakan, pucat, matanya hitam kosong, berdiri di sana. Wanita itu senyum, tapi senyumnya lebar banget, kayak telinga. Akhirnya kamu datang. Rina pingsan. Besok paginya dia bangun di rumah sakit. Tetangganya nemuin dia tergeletak di depan pintu rumahnya terbuka lebar. Katanya Rina mimpi buruk parah
tapi di lehernya ada bekas cekikan merah kayak tali. Sampai sekarang Rina pindah rumah kosong itu masih berdiri, tapi warga bilang gangguannya berhenti setelah itu. Konon Mbak Siti udah dapet teman. Guys, ini kisah nyata yang dikirim dari subscriber. Kalau kalian punya rumah kosong di sekitar, hati-hati ya, jangan pernah deketin malam-malam. Siapa tahu ada yang lagi nunggu kalian. Like kalau kalian merinding, subscribe buat cerita horor lain, dan share pengalaman kalian di komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa doa sebelum tidur. Bye.